Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa ilallahi turja'ul umur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Wa yarda lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, sesungguhnya Allah meridai 3 perkara kepada kita. Perkara yang pertama adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya tugas hidup kita ini semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dalam bentuk apapun. Hadis ini selaras dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil walidina ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Kita mau ambil yang di awal ayat dan yang di awal hadis tadi. Allah perintahkan kita dengan fi'il amar, wa'budullaha, sembahlah Allah. Kalau kita melihat akar kata wa'budullah itu, wa'bud itu adalah dari kata abdun. Abdun itu maknanya hamba sahaya. Arti hamba sahaya adalah makhluk yang paling rendah nilainya, malah tidak ada nilai sama sekali di mata majikannya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba sahaya daripada Allah yang Maha Kuasa, maka tidak punya apa-apa pada diri kita ini dibandingkan dengan majikan kita yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja kita pahami perintah Allah ini. Kalau betul-betul kita resapi dan kita hayati dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup angkuh, sombong, arogan, apalagi kita mengandalkan jabatan, mengandalkan kekayaan. Ketika kita punya jabatan, kita hadapi anak buah kita seperti kita hadapi hayawan. Ketika kita kaya, menghadapi orang fakir miskin sebagai budak kita. Itu tidak berhak kita lakukan. Karena yang berhak membudakkan hamba hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah mengatakan wa'budullah, berhambakan dirilah kamu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka orang-orang yang berpengetahuan, yang berilmu dan memiliki dignity, harga diri, dia tidak mau diperbudak oleh siapapun. Karena dia hidup mandiri, paham ayat Al-Quran dan paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 sumber hukum yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Oh, konstitusi negara mengatakan lain, tinggalkan konstitusi negara. Konstitusi Allah Ta'ala lebih kuat daripada konstitusi lainnya.
Oh, kalau saya ikuti konstitusi Allah Subhanahu wa taala, saya dipenjara, saya ditangkap, saya dibunuh, saya disiksa. Allah menunggu kita di hari kemudian sebagai syuhada. Inilah sikap yang dimiliki oleh para pejuang Islam semenjak periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masa-masa perjuangan melawan penjajahan kafir biadab lanatillah oleh orang-orang tua kita dahulu. Mereka berjuang bukan karena ada harapan jabatan. Mereka berjuang bukan karena ada harapan uang, tapi mereka berjuang untuk mempertahankan Islam dan tanah air agar anak cucu mereka di kemudian hari bisa hidup sejahtera. Yang jadi persoalan hari ini adalah orang tua dahulu sudah menahan diri, orang tua dahulu sudah mengorbankan diri, mengikuti perintah Allah, wa'budullah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak cucu mereka hari ini memanfaatkan buah perjuangan mereka untuk menyeleweng daripada perintah Allah, untuk tidak lagi sembah sujud kepada Allah. Ini yang jadi persoalan. Dan ini boleh saja terjadi karena faktor kebetulan, boleh jadi faktor desain, dibentuk, dipola oleh pihak-pihak tertentu, karena umat Islam tidak punya pengetahuan tadi, karena umat Islam tidak punya dignity tadi, maka dengan mudah bisa diperalat. Hatta seorang ulama yang punya kuasa itu bisa melempem dengan kekuasaan yang ada karena tidak wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena di belakang dia ada sederetan manusia yang mengatur strategi, meninabobokan dia untuk duduk tenang-tenang saja, habis bulan ambil gaji, dikipas-kipas, dibujuk-bujuk, disanjung-sanjung, sudah selesai masalah. Padahal agama Allah sudah diinjak-injak oleh tukang bujuk dia. Agama Allah sudah dihancurkan oleh tukang dinabobo dia, tapi dia tidak punya dignity, maka begitu jadinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna wa'budullah itu bukan hanya kita datang ke masjid, setelah ambil wudhu menghadap kiblat, salat 5 waktu sehari semalam. Jadi makna wa'budullah itu menghambakan diri kepada Allah itu dalam pengertian yang cukup luas dan kompleks. Kita ke masjid, wa'budullah. Kita ke rumah sakit, wa'budullah, berobat dengan ikhlas, dokter mengobati kita dengan ikhlas. Kita juga datang dengan baik-baik. Kalau dokter sedikit punya kelemahan karena sebagai manusia kita tidak pernah marah. Kalau pegawai rumah sakit sedikit sibuk, kurang memperhatikan kita, kita bersabar. Karena sabar itu adalah jalan menuju kemenangan. Man sabara dhafara, orang sabar itu memperoleh kemenangan. Yang emosi itu akan memperoleh kehancuran dalam kehidupan. Maka Nabi bilang, la taghdab walakal jannah. Jangan pernah engkau emosi, marah-marah, Allah mempersiapkan surga bagimu. Maka orang marah-marah itu siapa saja, meskipun saya sekali-sekali ada marah umpamanya, itu orang memandang kita sebelah mata. Apa pula dia ceramah kemarin tentang marah-marah, dia pula marah. Jadi orang akan menilai dengan sinis kepada orang marah. Allah akan menjauhkan kita dengan surganya. Ketika kita pergi ke sekolah mengajar sebagai guru, kita mengajar anak didik itu dengan ikhlas, baik anak didik itu batan, batu, tungang, tetap kita mengajar, kita ajak sehingga dia selesai di sekolah. Bukan kita mengajar hanya anak-anak yang saleh saja, yang khusyuk saja, yang santun saja, yang sopan saja. Yang perlu kita ajar malah yang batat-batat itu, yang sudah sehat-sehat, lembut-lembut itu, memang tidak perlu bimbingan lagi, perlu supply pengetahuan saja. Tapi yang memerlukan bimbingan itu anak batat-batat, tungang, krihole. Jadi ketika ada guru yang menyisihkan pengajarannya dalam kelas, itu guru yang tidak wa'budullah. Karena inti wa'budullah itu adalah
kita ikhlas menyembah Allah, kita ikhlas mengikuti perintah Allah, kita ikhlas beramal lillahi ta'ala. Maka seorang yang berniaga di pasar, dia ikhlas berniaga itu mengharapkan pahala daripada Allah dan mengharapkan laba dari manusia. Ada dua harapan seorang peniaga. Ketika dia memfokuskan laba semata-mata, sehingga dalam upaya jual beli dia itu tersingkirkan dari nilai-nilai syariah, dari nilai muamalah, sehingga ada tipu. Kalau tajak upasang kod ni pedu engkau yang gak-gak diwata kuning mata mendeng. Imiyum yang kalemi-lemi pedu. Gutanya agam jah nak galah ya ke engkau nan bedang urinang. Lalaragang ko ya puli dah yang gak ya jo. Itu agam mana? Banda kalau wati agak becunya padum lep loribe mangkana kurun tangen keron 20 mang gaji bungkus gede pai ta po rumah tajuk kurinang tu bai cok lorinang bai kalan yup kalau je kalau ge pria u miu ikul lorinang tu kre athai ron blongkon nah kita be ni mita ya lemi-lemi mengamurah yum ya nu ta sehat anu mi baju ko sehat pada urina hana rencana ke menan tapi tujuh go kada pong kulit ni agama tujuh go pengen dalam kangkut. Yang tuan salah. Urumukan kod yang hana wa'budullah. Dalam Islam transaksi jual beli itu ada namanya khiyarul aib. Khiyarul aib itu kita menjual benda, mengatakan, memberitahu kepada pembeli benda saya ini bagus, tapi yang ini ada sedikit kurang. Ikan saya ini bagus, 5 biji bagus, tapi yang ke-6 itu agak lembek sikit. Maka saya beri harganya 25.000 dan semestinya 30.000. Udang blow tenang. Ipu rumah pegawai inang nya 5 boh gad hami tikem ko na. Teman saboh hana gad. Mami hantar cok itanya ya wamkat ka hana to bacin. Da por rumah hantar baju no da rebus da jo ko kemi ya naiti da jo kite rumah aman. Udang blow kot puai, urinang putih ko rumah puai. Anak sundan ke pukla kau aji, iurumukan kau pahala. Maka menyerta kejar laba dan biarkan halal cara yang tak temung dalam perniagaan, dalam jual beli, dalam bisnis hanya laba melulu, pahala tidak ada. Padahal Allah dan Rasulnya sudah memformatkan transaksi muamalah itu termasuk jual beli, bisnis, kontraktor, ke dokter, pengacara dan sebagainya itu ada nilai ibadah di sana. Maka ketika kita tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak wa'budullah, karena tadi kita formatkan wa'budullah hanya di masjid saja, tatkala itulah hilang harapan pahala meskipun kita mendapat banyak laba. Untuk apa laba di dunia, kita celaka di akhirat. Semoga saja menjadi pencerahan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة فيها عالي سماء إلى جنة فيها عالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة